Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kali ini masih bab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law syakkal mutawaddi'u awil mugtasilu fi tathhiri udwin qabla al-firagi min wudu'ihi aw ghuslihi tahharahu. Far'un, satu cabang. Permasalahannya, bagaimana ketika seseorang mengambil air wudhu, lalu kemudian ketika di tengah berwudhu, entah itu bagian telinga, bagian tangan ataupun anggota lainnya, terus dia itu meragukan apakah ada anggota yang belum ia basuh. Dia itu di dalam hatinya ragu. Nah, bagaimana kita masuk? Far'un law syakkal mutawaddi'u, ketika seorang yang berwudhu itu meragukan, ada keraguan di dalam hati, fitat tohiri udwin, di dalam menyucikan salah satu anggota tubuhnya, sementara qoblal firogi, sebelum wudhu itu rampung, ya bagaimana itu harusnya? Toharohu, maka orang tersebut harus menyucikan anggota yang ia ragukan, entah itu bagian tangan ataupun bagian lainnya. Paham ya? Nah, ataupun lau syakkal mu'tasilu fi tathhiri udwin qabla firogi min guslihi toharohu, ya. Atau orang yang mandi junub, mandi besar, yang habis hubungan intim, ya, dia meragukan di dalam hatinya apakah ada anggota kaki atau telinga yang belum terbasuh. Nah, bagaimana ketika itu dia sedang mandi junub lalu hatinya ragu apakah ada anggota yang belum dibasuh? Maka toharohu, maka sucikanlah atau siramlah, basuhlah anggota tubuh yang ia ragukan. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita ragunya itu tentang masalah niat. Setelah kita berwudu, terus wudunya sudah rampung, lalu kemudian hati kita itu merasa ragu, apakah saya sudah niat apa belum? Niat belum. Nah, itu bagaimana? Kalau sudah berwudu, wudunya rampung, terus kita merasa niat itu ragu. Oh, walau kana syakku fi niyati lam yu'assir aidan alal aujah. Jadi bahwasanya ketika seseorang meragukan tentang niat sementara wudunya sudah rampung, ya, lam yu'assir aidan alal aujahi, maka itu tidak akan pernah menjadi sesuatu masalah. Menurut siapa? Alal aujahi, menurut kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad itu kaul yang dipegang teguh, ya, seperti itu. Wa mujibuhu arba'atun. Jadi yang mewajibkan mandi ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah khuruju manihi, keluarnya sperma seseorang dengan salah satu tanda ciri di antara yang 3. Minta ladudin, ciri tanda mani itu adalah keluarnya kita sebagai yang mengeluarkan air mani itu merasa enak, yukhurujuhi, dengan sebab keluarnya air mani, au tadafutkin, muncrat, au rihin ajibin, atau cairan itu seperti bau adonan roti. Nah, seandainya ketika seseorang bangun tidur lalu ragu ketika bangun tidur celana atau sarungnya basah, apakah ini mani, apakah bukan mani, bukan, sementara kita tahu dalam keadaan tidur itu wajib mandi atau tidak. Oh, di sini masuk law syakka fi syai'in a'maniyun huwa a'madiyun tukhayyira. Law syakka fi syai'in, jika seseorang ragu fi syai'in, di dalam sesuatu, ketika bangun tidur, a'maniyun, apakah ini cairan sperma, huwa au madiyun, atau cairan ini madhi, maka tukhayyira, itu agama menyarankan untuk memilih. Maksudnya, ya, fa in syaa ja'alahu maniyan waqtasala, kalau dia menganggap bahwa itu adalah sperma, ya waqtasala, wajib mandi. Au madhiyan, kalau dia menganggap itu sebagai madhi, maka tidak usah mandi, akan tetapi dia harus membasuh madhi tersebut, ya, begitu. Walau ro'a, ketika seseorang melihat manian, melihat sperma, mujappapan yang kering, fi nahwi saubihi, umpama di bajunya atau di sarungnya, lazimahul ghuslu, maka wajib dia itu harus mandi. Wa i'adatu kulli sholatin, dan dia itu harus mengulang sholat yang telah ia lakukan, ya.
seperti itu. Mungkin hanya itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.